Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari terkait manajemen keuangan farmasi. Tentunya manajemen keuangan farmasi ini merupakan suatu materi yang sangat penting dalam melakukan suatu pengelolaan di apotek ya tentunya. Karena kenapa? Keuangan yang baik ya atau manajemen yang baik dalam suatu industri ya atau perusahaan atau apotek itu akan membuat perusahaannya usaha apotek tersebut akan berjalan dengan lancar tentunya tanpa adanya kendala tentunya dalam segi finansial. Makanya manajemen keuangan itu sangat penting karena untuk mendukung untuk menjadikan usaha yang dilakukan itu, yang dibuat itu akan tetap berjalan dengan baik tanpa adanya hambatan-hambatan atau hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari nantinya. Sebelumnya, semoga teman-teman sekalian tetap sehat selalu serta terjaga kesehatannya dalam melaksanakan berbagai macam aktivitasnya, tentunya yang terlebih yaitu pada proses mengikuti perkuliahan. Kita akan membahas ya materi manajemen keuangan farmasi. Dalam hal ini terkait juga adalah profitability test ya atau tes profit. Yang pertama adalah manajemen keuangan itu merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk merencanakan, mengatur, mengontrol, dan menyimpan dana sehingga tujuan bisa tercapai dengan usaha seminimal mungkin. Jadi tujuan kita itu bisa dicapai ya tentunya dengan cara-cara atau metode-metode yang begitu efektif dengan usaha atau energi yang efisien. Jadi keefektifan dan keefisien itu terus diutamakan dan selalu dikedepankan dalam suatu hal mengelola manajemen keuangan suatu usaha atau apotek tentunya. Tujuan daripada manajemen keuangan itu ya yang pertama bisa teman-teman melihat yaitu untuk memaksimalkan keuntungan. Nah, ini sebagaimana telah disebutkan ya pada pengertian bahwa manajemen ini dilakukan sebagai upaya untuk mencapai tujuan dengan efisien, yang artinya ya untuk memaksimalkan keuntungan. Akan tetapi perlu dicatat bahwa fokus utamanya itu adalah untuk mencapai tujuan bersama perusahaan atau usaha ya. Misalnya itu menghasilkan laba yang cukup atau menghasilkan laba yang ditargetkan. Selain itu, tujuan yang kedua manajemen keuangan adalah menjaga kelangsungan hidup. Nah, agar suatu kegiatan usaha itu bisa terus berlangsung, tentunya dibutuhkan pengaturannya atau manajemen keuangan yang baik. Nah, keputusan dari misalnya si manajer atau si CEO-nya itu atau si ownernya itu akan menentukan kelangsungan hidup suatu usaha atau suatu apotek. Nah, terus yang ketiga adalah menurunkan biaya modal. Ini untuk memaksimalkan keuntungan, salah satu caranya ya bisa dilakukan sebuah usaha adalah dengan menurunkan biaya modal. Nah, manajemen keuangan yang baik akan menentukan biaya modal seminimal mungkin, tetapi masih cukup untuk keberlangsungan hidup suatu usaha yang telah dirintis. Jadi ini 3 poin yang merupakan tujuan dari manajemen keuangan. Selanjutnya adalah fungsi dari manajemen keuangan itu. Yang pertama, kita bisa melihat di sini bahwa fungsinya adalah untuk perencanaan suatu bentuk keuangan. Jadi seorang manajer keuangan ya itu memiliki peran untuk merencanakan ya untuk memplanningkan dan memperkirakan anggaran yang dibutuhkan perusahaan atau apotek itu di masa yang akan datang atau di hari-hari esok ya. Itulah maksud dari fungsi perencanaan keuangan. Terus yang kedua adalah penentuan komposisi modal.
komposisi modal itu merupakan campuran utang dan ekuitas yang digunakan untuk investasi yang memiliki peluang menguntungkan suatu perusahaan ya atau apotek di waktu yang akan datang atau di masa depan nantinya. Terus yang ketiga adalah fungsinya kontrol keuangan. Nah, manajemen keuangan ini berfungsi untuk menganalisis hasil aktual suatu perusahaan atau suatu apotek. Jadi keuntungannya misalnya atau kerugiannya dalam hal ini adalah soal keuangan, nah itu dikontrol. Terus yang keempat adalah fungsinya sebagai investasi dana. Nah, manajer keuangan ya dalam hal ini itu harus memastikan apakah dana yang tersedia untuk bisnis yang digunakan secara memadai untuk mengembangkan bisnis. Kemudian ya perbandingan antara biaya untuk memperoleh ya dana dengan nilai pengembalian itu harus selalu seimbang. Jadi ada balance gitu. Terus yang selanjutnya itu laporan keuangan itu ya dituangkan dalam bentuk yang pertama adalah neraca, terus laporan laba rugi dan arus kas. Jadi untuk neraca itu sendiri, neraca keuangan ya maksudnya dalam hal ini itu terbagi dua secara umum, yaitu ada yang disebut dengan skontro dan yang kedua adalah stafel. Nah, skontro ini bisa juga disebut dengan neraca T karena susunannya berbentuk sebelah menyebelah ya. Artinya dengan kelompok harta atau aktiva itu sebelah kiri. Nah, sedangkan kelompok utang dan modal itu berada di sebelah kanan. Nah, untuk bentuk laporan keuangan neraca yang kedua yaitu stafel, nah itu juga biasa disebut dengan neraca yang berbentuk laporan karena bentuk susunannya berurutan dari atas ke bawah. Nah, neraca bentuk laporan itu tersusun secara urut ya dari kelompok harta atau aktiva itu paling atas sampai kelompok utang modal paling bawah. Jadi mereka itu bersusunan secara runtut atau berurut. Terus yang kedua adalah dituangkan dalam bentuk laporan laba atau rugi. Laporan laba rugi itu ya dibedakan juga atas dua. Yang pertama adalah single step, yang kedua adalah multiple step. Nah, single step ini maksudnya adalah itu hanya menunjukkan satu kategori pendapatan dan satu kategori pengeluaran. Laporan ini bersifat sederhana atau simpel, tidak berisi detail perputaran keuangan yang terjadi pada perusahaan atau apotek tersebut ya, dan biasanya ini dipakai oleh perusahaan rintisan atau UKM. Terus laporan laba rugi bentuk yang kedua itu multiple step. Nah, laporan keuangan ini biasanya sudah berdasarkan standar yang digunakan untuk pelaporan keuangan perusahaan yang besar atau perusahaan yang memiliki banyak pemangku kepentingan ya, seperti kreditor dan investor. Nah, beban pokok penjualan, biaya operasi, dan non-operasional ya, dipisahkan dan digunakan untuk menghitung laba kotor, laba operasi, dan laba bersih. Terus, laporan keuangan itu dituangkan yang ketiga, itu dituangkan dalam bentuk arus kas. Jadi komponen arus kas ini ya terdiri atas tiga. Yang pertama adalah arus kas dari kegiatan operasi. Itu merupakan arus kas yang berasal dari transaksi yang berasal dari kegiatan itu sendiri. Contohnya adalah transaksi yang mencakup penerimaan uang dari konsumen, pembayaran utang, gaji, pembayaran karyawan, terus adanya pelunasan pajak, dan lain-lain sebagainya. Terus yang kedua itu adalah arus kas dari kegiatan investasi. Maksudnya di sini apakah arus kas dalam bentuk pemasukan atau pengeluaran. Contohnya adalah transaksi yang mencakup penjualan dan pembelian aset tetap seperti peralatan dan gedung. Nah,
Nah, terus yang ketiga adalah arus kas dari kegiatan pendanaan. Ini berasal dari transaksi yang mempengaruhi utang dan ekuitas perusahaan. Misalnya itu penjualan obligasi, pembayaran dividen, emisi saham, dan pelunasan kredit dari bank. Itu merupakan bentuk laporan keuangan yang dituangkan dalam 3 bentuk. Yang pertama adalah neraca, terus laporan laba rugi, dan terakhir adalah arus kas. Perlu teman-teman ketahui ya bahwa laporan keuangan itu menyediakan informasi-informasi yang diperlukan bagi seorang manajer untuk melakukan suatu bentuk evaluasi. Nah, aspek-aspek evaluasi keuangan itu dibedakan dalam 3 jenis. Yang pertama adalah likuiditas, yang kedua adalah profitabilitas, dan yang terakhir adalah kesehatan keuangan perusahaan atau apotek itu sendiri. Nah, likuiditas ini juga merupakan kemampuan seseorang atau perusahaan untuk melunasi utang-utang yang segera harus dibayar dengan menggunakan harta lancarnya. Itu maksud dari aspek likuiditas. Terus yang kedua adalah profitabilitas, itu merupakan kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan atau total aktiva maupun modal sendiri. Terus yang ketiga adalah kesehatan keuangan. Dalam hal ini, kesehatan keuangan itu adalah apakah suatu keuangan usaha atau perusahaan atau apotek itu baik-baik saja, artinya tidak ada kepincangan. Dalam hal ini adalah menuju ke bangkrutan atau menuju ke kemerosotan pendapatan. Artinya kurva penjualannya itu mulai down atau mulai menurun, tidak meningkat lagi. Ini merupakan aspek-aspek evaluasi keuangan yang diperlukan oleh seorang manajer dalam melakukan suatu evaluasi manajemen keuangan pada suatu perusahaan atau usaha atau apotek itu sendiri. Dalam keuangan itu atau manajemen keuangan itu tentu ada berbagai macam jenis kosakata atau istilah-istilah yang digunakan, yang mana istilah-istilah ini menggambarkan atau mengklarifikasikan serta mendefinisikan berbagai macam bentuk persoalan-persoalan atau hal-hal yang berkaitan langsung atau berkaitan erat dalam suatu manajemen keuangan. Nah, yang pertama itu adalah misalnya neraca. Tadi udah kita singgung di slide sebelumnya. Kemudian ada laporan laba rugi, terus ada aktiva, ada pasiva, ada laporan arus kas, dan ada ITOR. Nah, misalnya neraca itu merupakan bagian dari sebuah laporan keuangan yang mencatat informasi mengenai aset, kewajiban pembayaran pada pihak-pihak terkait dalam operasional perusahaan, dan modal pada waktu tertentu. Nah, neraca akan menggambarkan yang hal-hal tersebut yang saya sebutkan tadi. Terus yang kedua itu laporan laba rugi. Laporan finansial perusahaan itu akan dibuat di dalam laporan laba rugi ini. Nah, isi dari laporan ini adalah data-data pendapatan sekaligus beban yang ditanggung oleh suatu perusahaan. Nah, biasanya laporan ini dibuat untuk menjelaskan kondisi keuangan perusahaan pada periode tertentu. Maka dari itu, sebagian besar laporan dikerjakan pada akhir tahun atau akhir bulan, sesuai ketentuan yang telah dibuat di suatu perusahaan. Terus yang selanjutnya adalah aktiva. Nah, aktiva sendiri itu disebut juga sebagai harta perusahaan atau diartikan sebagai suatu hal yang memiliki wujud maupun yang semu, itu yang dimiliki oleh perusahaan untuk dapat menjalankan usahanya sendiri. Nah, untuk aktiva itu sendiri tentunya ada berbagai macam jenis-jenis atau macam-macamnya. Nanti kita akan bahas di slide selanjutnya. Terus yang keempat adalah pasif. Itu merupakan sebuah kewajiban perusahaan kepada pihak lain atau sering disebut juga sebagai pihak ketiga atau kreditur yang harus dibayarkan. Dalam hal ini adalah terkait utang dari perusahaan. Terus yang kelima adalah
laporan arus kas. Jadi laporan arus kas atau biasa juga disebut dengan cash flow itu merupakan laporan yang rinci yang menunjukkan jumlah pemasukan dan pengeluaran dalam suatu periode tertentu. Jadi laporan arus kas ini biasanya meliputi jumlah kas yang diterima, contoh seperti investasi tunai dan pendapatan tunai, jumlah kas yang dikeluarkan oleh perusahaan pada waktu tertentu. Seperti itu. Terus yang selanjutnya adalah ITOR, atau rasio perputaran persediaan. Jadi ITOR itu merupakan kepanjangan dari Inventory Turnover Ratio. Jadi itu merupakan jenis rasio efisiensi yang menunjukkan seberapa efektif persediaan dikelola dengan melakukan perbandingan pada harga pokok penjualan atau HPP. Ya, jadi persediaan rata-rata itu akan dilihat dari perbandingan harga pokok penjualan ya dalam suatu periode tertentu. Nah, ITOR ini mengukur rata-rata persediaan diputar, apakah persediaan itu diputar atau dijual ya. Dengan kata lain ya, ITOR itu mengukur berapa kali perusahaan menjual total persediaan rata-rata sepanjang tahun yang telah ditentukan, seperti itu. Nah, terus selanjutnya adalah istilah keuangan itu ada yang disebut dengan fixed cost, ada variable cost, ya ada break even point atau disingkat dengan BEP, terus ada ROI, terus ada ROA, terus ada PBP atau payback period. Nah, yang pertama adalah fixed cost. Nah, itu merupakan biaya tetap. Artinya itu biaya ya yang jumlahnya tetap tanpa terpengaruh oleh banyak atau sedikitnya barang yang dijual atau dihasilkan. Contoh fixed cost ini adalah gaji karyawan, sewa tempat usaha ya, atau depresiasi. Dalam hal ini adalah penyusutan. Penyusutan itu ya merupakan pengurangan nilai dari aset perusahaan yang dilakukan rutin setiap bulan. Nah, contoh dari aset ya atau yang disebut juga aktiva tetap itu adalah seperti yang tadi, adalah gaji, terus ada pajak, terus ada kendaraan operasional, ada gedung ya atau bangunan dan lain-lainnya. Itu merupakan aset tetap atau biaya tetap yang harus dibayarkan. Terus yang selanjutnya adalah variable cost. Nah, ini merupakan biaya yang akan berubah-berubah, yaitu tentunya berubah menjadi lebih besar ya atau kecil. Nah, itu tergantung pada banyaknya produk dan jasa yang dihasilkan atau dijual. Semakin banyak produk yang dijual ya atau dihasilkan, itu biaya variabelnya itu akan semakin tinggi. Dan tentunya sebaliknya, kalau misalnya lebih sedikit yang dijual atau dihasilkan, itu akan menggunakan biaya yang lebih sedikit. Contohnya adalah variable cost ini adalah biaya-biaya maintenance ya, misalnya biaya listrik, biaya air, biaya transport. Nah, itu merupakan contoh-contoh daripada variable cost. Semakin banyak yang digunakan, maka yang dibayarkan semakin tinggi. Begitupun sebaliknya. Terus yang ketiga adalah break even point atau yang dikenal juga dengan titik impas. Artinya titik ini merupakan titik di mana suatu bisnis, satu usaha itu tidak mengalami kerugian dan juga tidak memperoleh keuntungan. Makanya disebut dengan break even point. Terus yang keempat adalah ROI atau Return on Investment. Itu akan menunjukkan kemampuan modal yang kita investasikan pada sebuah usaha untuk menghasilkan keuntungan. Semakin besar return on investment ya, semakin besar investasi kita, semakin tinggi kemampuan usaha kita untuk mengembalikan modal dan semakin menjanjikan pula usaha atau bisnis tersebut. Terus yang selanjutnya adalah ROA atau Return on Asset. Nah, ini merupakan rasio yang mengukur seberapa efisien suatu perusahaan dalam mengelola asetnya atau menghasilkan laba selama suatu periode. Nah, ROA ini ya biasanya digambarkan dalam bentuk persentase. Begitupun juga pada si ROI. Terus yang selanjutnya adalah PBP atau Payback Period. Artinya di sini yang lebih singkatnya adalah
seberapa lama usaha atau bisnis yang dijalankan itu kembali modalnya. Dalam jangka waktu berapa lama adanya pengembalian modal sehingga setelahnya itu udah bisa dikatakan untung atau laba-laba atau net profit dan selanjutnya seperti itu. Nah, tadi kita sudah sebutkan ya aktiva, ya bahwa aktiva itu merupakan harta perusahaan yang baiknya bersifat berwujud atau nirwujud. Nah, pembagian dari aktiva itu sendiri itu ada 5 ya. Ada yang disebut dengan aktiva lancar atau current asset, terus ada aktiva tetap, ada fixed asset, terus aktiva nirwujud, terus ada aktiva investasi, terus ada other asset atau aktiva lainnya. Misalnya yang pertama adalah aktiva lancar. Itu merupakan semua jenis aset suatu perusahaan itu bisa dijadikan atau ditukarkan menjadi uang tunai dalam jangka waktu yang cukup pendek. Nah, biasanya jangka waktunya itu adalah jangka waktu yang pendek atau lama dari aktiva. Nah, contoh dari aktiva lancar itu dalam suatu perusahaan yang mungkin saja belum teman-teman ketahui ya, itu misalnya adalah uang tunai, kemudian ada cek, ada wesel pos, ya, ada tabungan misalnya di bank, dan ada juga misalnya surat-surat berharga, terus ada piutang wesel ya, piutang dagang, atau ada emas batangan dan lain-lain sebagainya. Terus untuk aktiva tetap itu merupakan harta yang digunakan untuk menunjang kegiatan operasional suatu usaha yang digunakan dalam jangka panjang. Nah, aktiva tetap ini digunakan lebih dari 1 tahun. Contoh dari aktiva tetap itu adalah misalnya tanah, terus mesin, gedung ya, atau bangunan, atau peralatan kantor, atau inventaris kantor, terus misalnya ada kendaraan operasional, kendaraan transportasi, dan lain-lain. Terus yang selanjutnya adalah aktiva nirwujud, harta nirwujud. Itu merupakan aset yang tidak memiliki bentuk nyata dan mungkin tidak bisa disentuh secara fisik. Akan tetapi harta ini secara sah dimiliki oleh perusahaan atau Anda sendiri dalam menjalankan suatu bisnis ya, yang akan memberikan suatu bentuk keuntungan. Contohnya yaitu adalah hak paten, merek dagang ya, hak cipta atau franchise dan lain-lain. Itu merupakan aktiva nirwujud. Terus yang selanjutnya adalah aktiva investasi. Nah, ini merupakan harta suatu perusahaan yang diinvestasikan pada produk-produk investasi guna mendapatkan keuntungan. Atau aktiva investasi ini bisa juga disebut dengan bahasa penanaman modal. Contoh ya, itu adalah saham, obligasi, kemudian reksadana. Inilah beberapa bentuk dari aktiva investasi atau penanaman modal. Terus yang terakhir adalah aktiva yang dalam bentuk lain-lainnya. Nah, yang termasuk dalam aktiva kategori ini merupakan aktiva yang tak dapat dimasukkan ke dalam kategori-kategori aktiva yang 4 sebelumnya. Nah, contohnya itu misalnya mesinnya yang rusak, atau harta atau aset yang masih berada dalam kepengurusan hak sah ya, dan sebagainya. Selain daripada aktiva tadi, tentu ada pasif. Nah, pasifa ini memiliki dua juga bentuk ya, ada yang sifatnya jangka pendek, ada yang sifatnya jangka panjang. Nah, untuk jangka pendek itu merupakan hutang yang harus dibayar atau dilunasin dalam jangka waktu yang pendek. Biasanya itu adalah waktu 1 tahun. Nah, contoh dari pasifa jangka pendek itu misalnya beban yang harus dibayar perusahaan, hutang dagang, hutang pajak, pendapatan yang diterima di muka oleh perusahaan, hutang wesel, dan sebagainya. Untuk pasifa jangka panjang ya, itu merupakan kewajiban suatu perusahaan ya untuk membayar atau melunasi hutang-hutangnya dalam jangka waktu yang panjang. Dalam hal ini adalah lebih dari 1 tahun. Artinya tergolong dalam
waktu yang relatif lama. Contoh dalam pasifa jangka panjang ini itu misalnya saja hutang obligasi atau bond payable, kemudian ada hipotek dan sebagainya. Itu merupakan contoh dari jenis-jenis aktiva jangka panjang. Pasifa jangka panjang. Dalam suatu menjalankan usaha ya bisnis pada suatu perusahaan atau apotek, tentu ada beberapa unsur ya tentunya yang akan mengelola atau yang merupakan penunjang keberlangsungan suatu usaha itu. Hal-hal yang merupakan faktor atau penyokong yang paling utama dalam menjalankan suatu bisnis pada apotek misalnya itu ada 3. Yang pertama adalah orang itu sendiri atau pelaku. Terus yang kedua adalah tentunya ada barang atau produk-produk. Terus yang ketiga adalah tentu ada harus dana. Dalam hal ini dananya berupa uang. Nah, ketiga unsur ini tentu harus dikontrol. Artinya dibuat suatu sistem di mana sistem ini akan mengontrol atau mengendalikan ketiga aspek ini sehingga jika kontrolnya bagus, sistem kontrol yang dibangun atau yang dibentuk itu bagus, dalam hal ini adalah kontrol terkait keuangan ya terkait ini, maka tentunya usaha atau apotek yang dirintis atau dijalankan itu akan hidup. Artinya kesehatan keuangannya itu akan terlalu sehat. Dalam hal ini adalah tidak berada pada misalnya menuju ke kebangkrutan atau menuju ke kemerosotan pendapatan. Jadi apotek itu bisa tetap survive. Dalam hal ini tentunya diharapkan terus meningkat omset atau pendapatannya. Makanya ketiga unsur ini harus benar-benar dikontrol. Karena kenapa? Jika salah satu dari unsur ini tidak dikontrol atau lepas kendali ya lost control gitu, tentu apotek ini manajemen keuangannya akan pincang juga ya, tentunya akan guncang juga karena adanya suatu aspek yang mayoritas atau yang paling utama itu terjadi lepas kendali atau lost control. Jadi makanya ketiganya ini harus benar-benar dikontrol atau diperhatikan. Nah, terus apakah manajemen keuangan itu begitu penting ya atau memang benar-benar sangat dibutuhkan dalam suatu keuangan? Untuk menjawab pertanyaan ini ya tentunya sebelumnya adalah kita harus menjawab beberapa pertanyaan mendasar lainnya. Misalnya adalah di suatu usaha ya atau di apotek. Nah, pembayaran hutang apotek misalnya kalau membangun merintis apotek itu melakukan atau mengadakan modal yang merupakan hutang dari bank. Nah, itu kalau nggak ada manajemen keuangan, nah ini terus gimana caranya melakukan pembayaran hutang ini? Seperti itu. Terus yang kedua, pertanyaan dasarnya adalah apakah penggunaan dana yang disediakan dalam artian ini, penggunaan dana yang disediakan itu sudah efektif atau sudah mengarah ke positif. Makanya manajemen keuangan itu sangat penting. Karena kenapa jika penggunaan dananya itu tidak efektif misalnya ya atau tidak efisien, akan terjadinya penyimpangan-penyimpangan atau penggelapan atau mengarah ke hal-hal yang semisalnya, tentu apotek itu tidak akan berjalan atau survive ke depannya. Terus yang selanjutnya adalah tingkat efisien aset apotek dikelola. Jadi pengelolaan aset itu apakah sudah benar tata cara pengelolaannya, metodenya atau tidak benar atau belum tepat. Sehingga kemudian tujuan yang kita pengen capai itu sangat jauh dari hal tersebut. Sehingga kemudian manajemen keuangan hadir untuk memberikan tingkat efisien pengelolaan aset di suatu apotek itu memiliki tingkat yang bagus atau bisa dikatakan sangat tinggi. Terus yang selanjutnya adalah mendapatkan laba yang cukup. Apakah mendapatkan laba yang cukup itu sudah terjadi di suatu perusahaan atau suatu apotek?
Nah, jika belum atau sudah, tentu itu tergantung dari manajemen keuangannya sendiri. Itulah kenapa manajemen keuangan itu sangat penting dalam suatu usaha ya, atau bisnis. Dalam hal ini misalnya terkait apotek. Karena kenapa? Yang pertama misalnya adalah untuk membayar hutang ya, misalnya kalau modal awalnya itu merupakan pinjaman dari bank atau investor-investor ya, atau orang-orang yang lainnya, atau misalnya tingkat efisien aset yang dikelola di apotek itu bagaimana, seperti itu. Jadi ini kenapa bisa penting, karena untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini atau untuk memberikan suatu hal-hal yang positif sehingga tujuannya itu dapat tercapai. Nah, dalam mengelola suatu keuangan, dalam manajemen keuangan tentu ada beberapa langkah ya, atau metode-metode atau trik-trik yang perlu dilakukan atau diterapkan. Yang pertama misalnya adalah harus ya, alur keuangan itu harus jelas. Misalnya ya, keuangan itu harus jelas, misalnya jelas untuk gaji, misalnya gaji karyawan, jelas untuk maintenance ya, dalam hal ini listrik ya, air, telepon, jelas untuk pajak ya, jelas untuk bunga dan lain-lain. Ya itu makanya harus keuangannya ya, alur keuangannya harus jelas sehingga tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan. Terus yang kedua yaitu satu pintu atau dua pintu. Jadi maksudnya di sini yang berhak mengeluarkan dana atau uang yang akan dikelola itu hanya dikeluarkan oleh satu orang atau maksimal ya 2 orang. Karena misalnya kalau 3 orang atau 4 orang atau 5 orang, nah itu akan terjadi kacau balau nantinya. Terus yang selanjutnya adalah membuat suatu laporan harian yang sifatnya sederhana. Jadi misalnya dalam satu hari dalam apotek itu ya, kita membuat laporan yang sifatnya sederhana terkait misalnya pengeluaran, terus pemasukan. Misalnya dalam satu hari itu dibuat laporan jam sekian, atau pada waktu sekian, dalam hal ini pagi, siang, sore, atau malam. Nah itu dibuat laporannya, keluar dana berapa, terus masuk dana. Jadi itu benar-benar diperhatikan secara simpel, dibuat secara simpel ya, input dan output. Terus yang selanjutnya adalah income dan outcome. Dan selanjutnya adalah alokasi dana itu harus benar-benar ditetapkan. Misalnya alokasi dana ini untuk periode selanjutnya atau bulan selanjutnya itu kita pengennya membeli alat-alat ini, kita pengennya membeli obat-obat ini ya, dan selanjutnya. Jadi alokasi dananya itu udah benar-benar ditetapkan untuk bulan depan, 2 bulan ke depan, 3 bulan ke depan, atau mungkin dalam jangka 1 tahun ke depan jika memang benar modalnya itu benar-benar besar. Itu harus ditetapkan. Itu merupakan trik-trik atau langkah-langkah metode yang digunakan agar manajemen keuangan itu sangat efektif. Nah, tentunya ada beberapa metode-metode yang lain ya yang saya tidak tampilkan di sini. Nanti teman-teman bisa juga akan merancang ya, atau melihat, membuat, membentuk trik-trik atau metode-metode yang digunakan jika memang realitasnya di lapangan itu seperti apa nantinya. Dalam suatu manajemen keuangan itu harus ada suatu bentuk evaluasi. Nah, evaluasi ini merupakan suatu kerjaan yang merupakan nantinya akan memberikan suatu dampak. Dalam hal ini adanya perbaikan-perbaikan dari kekurangan-kekurangan atau ketidakmaksimalan pada periode waktu tertentu. Misalnya pada bulan ini, semoga bulan depan ada perbaikan atau pengendalian, misalnya hal-hal yang loss control gitu. Nah, yang pertama adalah kita melihat di sini adalah evaluasi keuangan itu untuk mengetahui perkembangan dan laba rugi yang didapatkan suatu usaha atau suatu apotek. Terus yang kedua adalah evaluasi keuangan itu dilakukan secara berkala ya, minimal ya, atau paling umumnya itu adalah dalam setiap 1 tahun yang dilakukan di akhir tahun atau di bulan Desember.
Terus yang selanjutnya adalah membuat analisa neraca dan laporan laba dan rugi. Jadi evaluasi keuangan itu harus membuat suatu bentuk analisis di mana yang dituangkan dalam neraca dan laporan laba rugi. Nah, evaluasi keuangan itu juga berguna untuk mengidentifikasi adanya suatu penyimpangan. Dalam hal ini ya, penyimpangan lebih difokuskan itu pada penyimpangan terkait dana misalnya. Terus yang selanjutnya adalah evaluasi keuangan itu merupakan suatu bentuk acuan rencana pengembangan apotek. Misalnya pengembangannya di bulan depan atau tahun depan atau 2 tahun ke depan itu akan memberikan suatu informasi atau indikator yang akan dilakukan untuk meningkatkan performa dari apotek itu sendiri. Dalam hal ini adalah penjualan sehingga mendapatkan omset yang begitu tinggi. Terus selanjutnya adalah analisis keuangan. Nah, analisis keuangan itu sendiri ada berbagai macam analisis. Akan tetapi pada materi ini saya akan membahas terkait profitability test ya, atau analisis keuangan terkait profit. Dalam hal ini adalah laba kotor dan laba bersih ya. Laba kotor atau dikenal dengan gross profit. Jadi laba kotor itu merupakan jumlah penjualan bersih pasca mulai pengurangan harga pokok penjualan ya, atau yang disingkat dengan HPP. Jadi laba bersih itu dikurang HPP itu merupakan laba kotor. Jadi analisis atau manajemen yang dilakukan untuk mengetahui laba kotor itu berfungsi untuk mengetahui perusahaan atau apotek itu telah memberikan keuntungan atau kerugian yang begitu jelas. Dan faktor-faktor yang mempengaruhi laba kotor itu ya ada 3 hal. Yang pertama adalah harga jual. Artinya di sini adalah semakin tinggi harga produk yang akan dijual, itu akan semakin besar pula keuntungan yang akan diterima oleh suatu apotek atau perusahaan. Selain itu, perbedaan harga jual ya di periode tertentu itu juga akan menentukan munculnya pendapatan laba kotor. Semakin tinggi harga jual, tentu laba kotor yang akan diterima semakin besar. Nah, ini pula yang menjadi alasan mengapa setiap periode laba kotor yang dihasilkan itu selalu berbeda. Alasannya sederhana, karena harga jual produk per periode itu tentunya berbeda-beda juga. Nah, terus yang kedua adalah jumlah barang atau faktor jumlah barang. Artinya semakin banyak jumlah barang atau jasa yang kita jual ya, jadi peluang mendapatkan laba juga akan semakin tinggi. Begitupun sebaliknya, tentu laba kotor yang didapatkan itu akan sedikit dibandingkan jumlah produk yang banyak jika harga jualnya juga rendah. Terus yang ketiga adalah harga pokok penjualannya. Maksudnya adalah jika harga pokok penjualan itu tetap dan seimbang dengan harga jual produk, tentu laba yang dihasilkan juga semakin besar. Akan tetapi ya, jika harga pokok penjualan itu meningkat tetapi harga jual produk masih stagnan ya atau konstan gitu, tentu laba yang dihasilkan akan semakin sedikit. Nah, ini yang berpotensi memunculkan laba kotor yang merugikan. Idealnya adalah HPP itu harus lebih kecil dari harga jual. Karena jika nanti dilakukan pengurangan, maka laba kotor yang muncul adalah keuntungan. Ya, tentunya keuntungan parsial karena ini belum dipotong ya, belum dikeluarkan gaji karyawan, belum dibayar pajak atau adanya suku bunga kalau misalnya meminjam pada bank atau hal-hal yang semisalnya. Jadi itu merupakan gambaran umum terkait gross profit atau laba kotor. Nah, laba kotor itu sendiri ya biasanya dituangkan dalam bentuk persentase atau dikenal dengan istilah persentase laba kotor dengan singkatan PLK. Nah, persentase laba kotor ini memiliki tujuan untuk melakukan
pengukuran daya laba apotek sebelum beban usaha diperhitungkan. Persentase laba kotor itu yang baik ya itu berkisar antara 20% hingga 30%. Dan untuk rumusnya sendiri ya dalam mencari persentase laba kotor itu adalah penjualan dalam suatu usaha atau apotek itu dikurangi dengan harga pokok penjualan, kemudian dibagi dengan total penjualan itu lagi yang kemudian dikalikan 100%. Dan untuk harga pokok penjualan itu ya itu bisa kita dapatkan atau lihat dengan cara persediaan awal itu ditambah dengan pembelian, kemudian setelah ditambah itu akan dikurangi lagi ke persediaan kepada persediaan akhir. Nah, itulah merupakan hal-hal yang dilakukan untuk melihat harga pokok penjualan ini. Jadi persediaan awal ditambah pembelian, terus habis itu dilakukan pengurangan pada persediaan akhir. Jadi ini tentunya dalam bentuk nominal nominal uang seperti itu. Nah, selanjutnya adalah laba bersih atau net profit. Yang sebelumnya tadi ada laba kotor, tentunya ada juga laba bersih. Nah, laba bersih ini merupakan nilai keuntungan atau kelebihan pendapatan dari aktivitas penjualan dalam suatu periode tertentu. Dan nilai tersebut sudah dikurangin oleh beban pajak, penghasilan, atau semuanya udah dikeluarkan gitu. Nah, artinya benar-benar bersih yang didapatkan. Nah, laba bersih ini itu berfungsi untuk manajemen untuk mengetahui laba bersih ini itu berfungsi untuk mengetahui keuntungan yang sesungguhnya, artinya keuntungan yang paling bersih itu dari suatu usaha atau bisnis. Nah, elemen pembentuk laba bersih ini terdiri atas laba kotor sendiri ya, yang telah disebutkan tadi ya, yang merupakan diperoleh dari hasil penjualan bersih kemudian dikurangin harga pokok penjualan secara keseluruhan gitu kan. Terus elemen yang kedua adalah beban usaha. Nah, ini biasanya berupa biaya yang digunakan untuk keperluan operasional maupun yang non operasional. Nah, biaya operasional itu adalah misalnya contoh biaya administrasi, ya biaya transportasi, biaya pemasaran ya, atau marketing, serta biaya sewa bangunan ya, atau sewa transportasi juga bisa. Nah, terus biaya non operasionalnya itu adalah yang dikeluarkan untuk kegiatan yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan operasional. Misalnya biaya non operasional itu adalah biaya pajak, biaya bunga, atau biaya penyusutan ya, atau depresiasi, atau biaya-biaya amortisasi. Selain itu, elemen yang selanjutnya adalah terkait pendapatan. Nah, misalnya adalah pendapatan bunga atau pendapatan dari hasil penjualan aset perusahaan. Selanjutnya adalah ini harga pokok penjualan ya. Ini merupakan elemen terakhir pembentuk laba bersih ya, yang diperoleh dari semua biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi suatu barang atau mendatangkan suatu produk di apotek. Sama dengan laba kotor ya, itu laba bersih itu biasanya dituangkan dalam bentuk persentase. Jadi laba bersih itu ya idealnya berkisar 5 hingga 7,5%. Nah, untuk menentukan atau mencari persentase laba bersih itu, jadi kita dapat menggunakan suatu rumus, yaitu adalah laba bersih dibagi dengan penjualan dikalikan 100%. Nah, untuk contohnya kita akan bahas ya, melihat suatu kasus untuk mencari persentase laba kotor dan persentase laba bersih. Nah, teman-teman ya bisa melihat ini merupakan suatu neraca per 31 Desember 2019 oleh Apotek Maju Bersama. Nah, teman-teman ya bisa melihat di sini bahwa aktiva ya atau harta dari perusahaan itu sendiri ya, atau apotek di sini aktivanya ada cash ya, uang cashnya di bank atau tabungannya ada sekitar 10 juta atau 4,46%.
terus dia memiliki juga piutang gitu kan. Selanjutnya ada juga persediaan obatnya dengan total jumlahnya sekian ratus juta. Kemudian inventarisnya ya, inventaris peralatannya dalam kantor, terus inventaris kendaraan atau dalam hal ini transportasi. Kemudian setelah ditotalkan itu aktifanya sekitar 235 juta sekian ya. Nah, untuk persentase detailnya dari aktiva masing-masing, nah teman-teman bisa melihat di sini. Ini merupakan persentase ya, kemudian digabungkan dari semuanya itu sekitar sudah 100% gitu kan. Nah, terus misalnya ada kewajiban dalam hal ini adalah pasifa. Misalnya utang, dia itu ngutang obat ya di PBF mungkin. Kemudian dia ngutang juga ke bank, kemudian dia juga memiliki ya biaya-biaya yang masih harus dibayar. Jadi totalnya itu teman-teman bisa melihat sekitar 137 juta sekian. Nah, selain daripada itu juga memiliki ekuitas ya. Ekuitas. Artinya di sini teman-teman bisa lihat total ekuitasnya itu sekitar 98 juta sekian. Jadi kemudian ya, jika digabungkan total kewajiban dan ekuitasnya itu sekitar 200 sekian. Jadi ini cuma contoh ya pemisahan ya, artinya aktiva dan pasifanya itu balance ya teman-teman. Kalau teman-teman melihat di sini 235 juta sekian, untuk pasifanya juga 200 sekian. Tapi ini merupakan contoh ya pemisahan oleh si Apotek Maju Bersama yang neracanya itu per 1 Desember 2019. Jadi mungkin teman-teman udah paham ya, jadi aktiva itu adalah harta atau kekayaan dari apotek itu sendiri. Terus kewajiban dan ekuitas itu merupakan pasifa atau dalam bentuk yang harus apotek itu bayar, dalam hal ini adalah hutang gitu. Ini merupakan suatu bentuk neraca ya, bisa dikatakan ini neracanya sangat mudah dipahami tentunya. Oke. Nah, terus ini merupakan perhitungan ya laba rugi dari Apotek Maju Bersama itu untuk 31 Desember 2019 juga. Nah, teman-teman bisa melihat di sini ya total penjualannya. Sini total penjualan, apakah itu penjualan yang sifatnya kontan atau penjualan secara kredit gitu kan. Nah, itu totalnya sekitar 900 juta sekian ya, ini dia. Jadi digabung ya, diakumulasi penjualan kontan dan kredit. Nah, terus HPP ya teman-teman bisa melihat di sini harga pokok penjualan itu terdiri atas 3, ada persediaan awal, pembelian bersih, dan persediaan akhir. Nah, jika ditotalin itu sekitar 612 juta sekian ya, yang ini di atas ini nih. Itu adalah HPP. Dan untuk menghitung laba kotor ya atau gross profit, nah total penjualan itu dikurangi dengan HPP. Nah, itu hasilnya adalah 295 juta sekian. Itu merupakan laba kotor penjualan. Nah, sedangkan ya biaya-biaya beban usaha yang lainnya, misalnya gaji ya, biaya sewa kantor, bunga ya, dan lain-lainnya, atau bisa dikatakan ini suatu pasifa juga gitu kan. Nah, di sini dirincikan lebih detail, teman-teman bisa melihat di sini secara rinci ya. Jadi totalnya itu sekitar 250 juta sekian. Ya, ini teman-teman. Ya, total biaya usaha itu 250 juta 637.500 rupiah. Tadi di sini teman-teman udah melihat ya jelas terkait laba kotornya itu yang merupakan hasil pengurangan penjualan dan HPP. Nah, untuk beban usaha atau total biaya usaha itu merupakan penjumlahan dari atau akumulasi dari beban-beban usaha yang harus dikeluarkan apotek itu sendiri. Nah, inilah hasilnya ya, 250 juta. Dan untuk mendapatkan laba bersih ya, atau net profit,
Nah, itu adalah laba kotor. Ini dia laba kotor dikurangin dengan total biaya usaha. Ini. Nah, terus hasilnya adalah 45 juta sekian sekian. Nah, ini merupakan net profit atau laba bersih Apotek Maju Bersama pada bulan apa? Pada tahun 2019 yang dilakukan itu perhitungannya di akhir tahun atau 31 Desember. Jadi ini merupakan laba bersih ya, teman-teman sudah bisa melihat. Ini merupakan laba kotor. Saya pikir udah jelas ya, teman-teman. Kemudian untuk selanjutnya adalah test profit. Nah, yang pertama adalah terkait persentase laba kotor atau PLK. Jadi, PLK-nya itu adalah penjualan dikurangi tadi HPP ya, atau di bagian atas tadi di sini. Nah, teman-teman bisa melihat ya. Ini total penjualan dikurangi dengan HPP. Dikalikan 100% yang atau kemudian dibagi dua dengan penjualan. Jadi, teman-teman bisa melihat di sini penjualan dikurangi HPP itu nilainya 295 juta ya. Terus untuk penjualannya itu 900 juta sekian sekian. Nah, setelah dilakukan pembagian itu dikalikan dengan 100% sehingga didapatlah persentase dari laba kotor itu sekitar 32,58%. Nah, tadi ya teman-teman perlu ketahui bahwa nilai persentase laba kotor antara 20% hingga 30% itu menunjukkan bahwa persentase penjualan yang terjadi pada suatu apotek itu sudah dapat menutupi ongkos dan laba. Nah, adapun lebihnya itu sudah bisa dihitung atau dikategorikan sebagai laba bersih. Oke, jelas ya terkait persentase laba kotor ini teman-teman, rumusnya dan caranya mendapatkan unsur-unsur yang diakumulasi itu dari mana aja ya, dari penjualan ya, total penjualan dikurangi HPP dibagi penjualan kemudian dikalikan 100%. Nah, penjualan dikurangi HPP itu bisa juga disebut dengan laba kotor penjualan. Seperti itu. Oke. Terus yang selanjutnya adalah mencari persentase laba bersih atau PLB. Jadi, persentase laba bersih itu adalah laba bersih dibagi dengan total penjualan kemudian dikalikan 100%. Kemudian didapatkanlah ya persentase laba bersihnya itu adalah 4,96% ya. Kalau misalnya diduitkannya tadi laba bersihnya adalah 45 juta ini. Kalau dipresentasikan adalah 4,96%. Jadi sudah cukup jelas terkait pencarian atau perhitungan persentase laba kotor dan laba bersih suatu keuangan apotek ya misalnya. Dan tentunya itu dilakukan pelaporan laba ruginya di akhir tahun itu umumnya dilakukan ya di mana aja, di apotek apa aja gitu. Oke, saya rasa ini sudah cukup jelas ya teman-teman terkait test of profitability, dan semoga teman-teman ya sekalian dapat menambah ilmu, wawasan dan pengetahuannya dalam mempelajari atau melihat video pembelajaran ini, dan semoga tentunya ini menambah ilmu pengetahuan kepada saya juga ya, karena saya masih fakir ilmu juga. Jika ada penyampaian dalam video ini sifatnya nggak nyaman gitu atau kurang baik, mohon dimaafkan ya. Jika ada slide-slide yang masih typo-typo atau penyusunannya kurang rapi juga mohon dimaafkan. Semoga ini dapat memberikan manfaat ya tentunya dalam proses manajemen keuangan di apotek. Sekian dari saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.